Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivana Tiara Amanda Rangkuti, NIM 0204202098, kelas Muamalah 1C. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Junaida MPD, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun pelajaran 2020-2021. Materi ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester. Pengertian surat menyurat. Surat dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan dari berbagai elemen masyarakat menggunakan surat dalam kehidupannya. Sebagai alat komunikasi tertulis, surat sebagai bukti otentik dari kegiatan yang telah dilakukan oleh seorang maupun instansi. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, informasi, undangan, penyampaian tugas, laporan, permintaan, dan lain-lain. Surat pada awalnya berisikan dokumen-dokumen pemerintah yang biasanya dikirimkan melalui satu tempat ke tempat lainnya menggunakan transportasi kuda. Terkadang surat juga dapat dikirim menggunakan burung merpati sebagai penyampaian surat. Namun, kini surat dapat dikirim melalui media pos sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Di era teknologi yang telah canggih, berbagai cara digunakan melalui gadget, handphone, iPad, fax mail, internet, dan lainnya. Namun menggunakan surat lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan media lainnya. Surat dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah mengadakan suatu perjanjian atau kegiatan yang bersifat formal maupun informal. A. Fungsi surat. Teknologi komunikasi berkembang dengan cepat, namun surat tidak dapat digantikan oleh teknologi lainnya, karena surat selain dapat dijadikan bukti yang otentik, ia juga dapat dijadikan benda yang berharga berdasarkan isi surat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, surat berfungsi sebagai berikut. 1. Bukti. Fungsi surat sebagai alat komunikasi yang tertulis dalam bukti hitam di atas putih dengan dibubuhkan tanda tangan oleh pihak yang terkait. Hal ini biasanya selalu dalam membuat kerja sama atau perjanjian dengan orang lain. Kedua, wakil. Fungsi surat sebagai wakil yaitu seorang atau sebuah instansi dapat menyampaikan suatu hal tanpa kehadiran pengirim surat tersebut disebabkan alasan tertentu. Karena adanya surat, maka telah mewakili maksud dan tujuan dari keinginan pengiriman surat. Ketiga, alat pengikat. Surat sebagai alat pengikat, yaitu dengan adanya surat dapat meningkatkan seorang atau instansi tentang perjanjian yang telah dibuatnya. Ketika seorang yang mengadakan perjanjian tersebut tidak bertanggung jawab, maka surat dapat dijadikan alat pengikat untuk menuntut hal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Bentuk surat. Pembuatan surat mempengaruhi bentuknya karena dalam menulis surat diperlukan format surat yang baik. Bentuk surat adalah tata telat atau posisi bagian-bagian surat, termasuk di dalam penempatan tanggal, nomor, salam pembuka, salam penutup, tembusan, dan lainnya. Memang harus diakui bahwa bentuk surat selalu menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan, karena pastinya terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar bentuk surat sebagai masalah yang menarik untuk dibahas. Bentuk surat yang benar sebaiknya sederhana dan praktis serta mudah diketik. Perhatikan keindahan sehingga dapat berdampak positif bagi pembacanya. Kaidah membentuk surat. 1. Syarat membuat surat yang baik. Pembuatan surat memerlukan kaidah atau syarat-syarat yang membuatnya. Agar surat terdapat tidak menyinggung pembaca, berikut ini syarat-syarat membuat surat yang baik adalah: A. Memahami permasalahan pokok yang akan disampaikan. B. Menggunakan bahasa baku dan sopan santun dalam penulisan surat. C. Yang digunakan sederhana dan tidak panjang lebar. D. Menggunakan kata-kata yang umum dan dipahami pembaca. Baiklah, hanya itu yang dapat saya materikan untuk pemateri pertama. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan video pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.